Ini literatur lagi. Saya serahkan ke Bapak Ibu sekalian untuk ambil kesimpulan, apalagi tadi sudah disyaratkan sama Pak Taufik. Ingat ya, di forum ini ada MSc, ada S2, ada profesor, ada orang-orang yang pintar. Bukan nilai yang harus kita tanamkan. Koenzim Q10 pada diabetes. Potensial terapeutik use dari koenzim ini betul-betul memberikan, bahkan pada komplikasinya, sekali lagi pada dengan diabetes komplikasi. Kemudian bagaimana dengan, nah ini yang menarik, ketika kita bicara DEAH, hal yang sama, ternyata memberikan efek yang luar biasa. Ini kebetulan diabetes pada laki-laki, tidak ada perbedaan laki wanita, demikian juga dengan diabetes, bahkan tipe 1 diabetes. Ini ada pertanyaan dari Pak Taufik, tipe 1, tipe 2. Ingat, kita tidak lagi bicara obat, tidak lagi bicara insulin, tapi omevia, tapi berbicara lagi di penicillin glue ternyata efektif untuk bisa mengatasi atau membantu tipe 1 diabetes. Demikian juga dengan pregnenolon, betul-betul akan memberikan sinyal yang positif karena hampir dari keseluruhan kasus diabetes pasti disertai dengan peradangan atau inflamasi. Ini hal yang menarik sekali, pregnenolol pada diabetes. Kenapa menarik? Karena saya ingin menggarisbawahi kesimpulannya saja. Ini betul-betul positif sekali. Bahwa hormon pregnenolol mengalami satu penurunan. Sehingga kita ketika memberikan pregnenolol yang ada di dalam omevia, ini betul-betul jurnal ya, European Journal of Endocrine. Jadi sangat diperlukan masukan pregnenolol yang diberikan melalui omevia yang ada pada omevia. Ini satu kasus yang atau satu presentasi yang sangat menarik sekali. Kemudian selanjutnya bagaimana dengan melatonin? Bapak Ibu sekalian, semua teman-teman udah pintar dengan melatonin. Saya ingin menggambarkan satu. Ternyata melatonin sangat erat sekali dengan perjalanan penyakit. Sekali lagi, ini adalah mekanisme perjalanan penyakit dan ternyata hubungannya dengan melatonin. Di sini mulai terbaca, termasuk kanker, termasuk aging atau penurunan keburukan daripada kita. Semuanya terlibat dengan melatonin. Dan istimewanya, melatonin berhubungan sekali dengan, ingat, ini adalah yang menarik. Terang dan gelap ini akan menstimulir dilepaskannya melatonin. Bapak Ibu sekalian, bagian daripada hormon. Diabetes adalah gangguan hormon. Melatonin akan memberikan satu perbaikan karena yang paling tinggi adalah melatonin. Yang paling tinggi adalah adanya di kelenjar pineal atau hipofise. Mudah-mudahan ini memberikan satu kondisi ketika melatonin masuk atau melatonin plus ditempelkan, maka kita akan mendapatkan perbaikan sistem hormonal. Dan kemudian apa yang ada di melatonin plus dengan lavender. Ternyata ekstrak lavender diabetik dislipidemi, diabetes dan lemak. Ternyata lavender anti hiperglikemik. Ingat ya, kita tidak bicara obat, tapi kita bicara non medis dan mendapatkan dari melatonin plus. Anti diabetik daripada rose. Kita berbicara rose extract. Ternyata mempunyai efek anti diabetik. Lalu bagaimana dengan produk lain? Ini saya langsung angkat tangan nih, karena teman-teman udah pintar sekali. B12 plus berarti B12, B1, B3, vitamin E, folic acid. Itu akan mudah sekali dengan transdermal. Ini sangat diperlukan pada pasien diabetes. Bagaimana dengan slim style? Ini yang saya akan bahas kemudian. Kenapa saya menarik sekali dengan slim style dimasukkan pada pasien diabetes? Karena nanti kita akan membahas bagaimana guarana terhadap diabetes, bagaimana Garcinia cambogia terhadap diabetes, bagaimana jahe, bagaimana teh hijau, bagaimana sipulinin, bagaimana palmitoid tripeptide. Bapak Ibu sekalian, saya kira tidak ada lagi yang perlu saya sampaikan. Semua sudah pada pintar, kita masuk ke dalam forum diskusi. Kita lihat lagi bagaimana dengan sorni. Tolong lihat sekarang. Di sini ada ginseng. Di sini ada koenzim Q10. Jadi kalau kita bicara sorni adalah bagian karena notifikasi dari Badan POM sebagai kosmetik, saya pada malam ini akan memberikan satu rekomendasi. Kosmetik akan membantu juga penyembuhan diabetes sehingga betul-betul diabetes bisa sembuh. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Apa langkah terbaiknya? Mohon menjadi resep Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah stop total intake kolesterol.
Yang kedua, perbanyak makanan yang tidak mengandung kolesterol. Ada di mana? Buah-buahan, sayuran, umbi-umbian, kacang-kacangan, biji-bijian. Produk, teman-teman sudah pinter semua. Titiknya, ditempelnya di mana, semua sudah pada pinter semua. Olahraga rutin dan teratur, istirahat teratur, dan positive thinking. Mudah-mudahan ini bisa mewakili Pak Taufik, Pak Julius, teman-teman semua. Aduh, saya sangat bangga banget. Saya kembalikan kepada forum. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan untuk kita diskusikan bareng-bareng. Dan kesimpulannya adalah diabetes bisa sembuh. Silakan Pak Taufik. Terima kasih. Saya langsung stop share. Terima kasih Pak Dokter kita yang sangat luar biasa sekali ini. Pak Dokter, mendengar penjelasan Pak Dokter, semua produk mau saya pakai semua Pak Dokter sekaligus. Karena sangat amin ya rabbil alamin, berhubungan ya, sangat berhubungan dan saling melengkapi Pak Dokter. Nah sebelum teman-teman yang ada di forum ini Pak Dokter bertanya, izinkan saya untuk mempertajam sedikit Pak Dokter. Berkaitan dengan diabetes ini, tentunya produk yang kita konsumsi tentunya ada yang minimum Pak Dokter. Minimum, artinya produk apa saja yang harus dikonsumsi untuk diabetes tertentu, karena ini kan kaitannya juga dengan budget begitu ya. Tetapi saran kalau yang saya rasakan melihat penjelasan Pak Dokter tadi dengan riset-riset yang internasional, itu memang kita semua butuh produk ini Pak Dokter, butuh sekali. Nggak ada yang nggak butuh, semuanya itu. Jadi berarti gitu, One More tidak salah ya, jangan menyalahkan One More dengan sekian produknya ya. Iya. Amin. Jadi, amin. Tapi masalahnya di kantong nih Pak Dokter kan gitu kan. Nah artinya produk minimal apa yang paling tidak harus ada lah untuk penderita diabetes yang mungkin masih ringan ya. Tetapi kalau emang udah berat mungkin ya harus semua begitu Pak Dokter. Sambil menunggu teman-teman nih Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter. Siap Pak Taufik, terima kasih. Ini komentar yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, ingat ya, kasus diabetes tidak turun. Ya, ingat ya, kalau tidak turun berarti biaya pengobatan tidak turun. Apakah pada saat itu dipertanyakan mengenai biaya? Tidak sama sekali. Ya, pertama, diabetes, tenang, saya punya BPJS. Ingat ya, tenang, saya punya asuransi di luar BPJS. Tenang, saya punya uang banyak, saya punya deposito banyak. Tidak bertanya, Pak. Dan hasilnya apa? Tidak sembuh. Tapi ketika One More yang luar biasa mengeluarkan produk, mulai bertanya, kok mahal ya? Jadi kategorinya kalau untuk sembuh kok bertanya ya? Tapi kalau tidak mau sembuh, ingat tolong kalimatnya Bapak Ibu sekalian, tolong betul-betul. Orang yang diabetes akan selalu diingatkan, jangan lupa bulan depan diabetes lagi ya. Itu tidak komplain Pak Taufik. Kalimatnya manis lagi, lebih manis lagi. Jangan lupa, jangan lupa lagi. Harus sering-sering diabetes ya. Tidak komplain itu sama sekali. Meskipun kalimatnya diganti. Bulan depan jangan lupa kontrol ya. Itu berarti diabetes Pak. Harus sering-sering kontrol ya. Itu berarti diabetes. Itu berarti uang. Nah, mudah-mudahan ini bisa memberikan suatu pemikiran yang berbeda. Itu satu. Yang kedua, ini yang menarik lagi sekarang. Yang minimum yang mana? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Kenapa saya katakan menarik? Karena resep saya yang pertama itu bukan produk. Halo. Yang pertama adalah berhentikan total intake atau makanan yang masuk ke dalam tubuh kita kolesterol. Yang kedua, tolong pola makan dirubah. Pilihlah makanan yang tidak mengandung kolesterol. Contoh sekarang, ini contoh menarik nih. Ada buah mangga yang sangat manis sekali. Ada sawo yang sangat manis sekali. Konteks di awam, oh nggak boleh, itu kan diabetes, nanti gula darah naik. Ada yang lupa di kita semua. Mudah-mudahan Pak Ustadz yang hadir di sini akan memberikan satu dukungan buat saya. Sawo manis, mangga yang manis, manisnya itu tidak diberikan oleh manusia atau pabrik farmasi, tapi diberikan oleh Yang Maha Penyembuh. Artinya ternyata buah yang manis pun adalah memberikan dukungan terhadap diabetes, memberikan penyembuhan terhadap diabetes.
Berikutnya produk. Balik lagi ke produk. Produk dari mana? Sama. Yang diambil oleh One More adalah ginseng. Yang diambil oleh One More adalah, coba lihat lagi sekarang, lavender. Yang diambil adalah sama dengan yang kita bicarakan semua. Adalah titipan-titipan untuk memberikan penyembuhan. Ditambah lagi dukungan teknologi yang luar biasa. Transdermal. 100% bioavailability dicapai. Jadi, Pak Taufik, ketika di rumah kita cuma punya persediaan, ini umumnya kan dari mulai awal nih PNG nih. Yang lain kadang-kadang dilupakan. Di rumah ada PNG, ya Allah, saya cuma punya PNG, ada pasien diabetes, kakinya sudah busuk. Kita tidak harus berpikir apa-apa. Langkah pertama, berhentikan total kolesterol, ganti makanannya, berikan PNG. Itu minimal. Aduh, saya nggak punya PNG, saya punya Omivia. Tempelkan Omivia. Oh, saya nggak punya, saya cuma punya Slim Start. Tempelkan. Ingat ya, saya akan ngawal teman-teman semua, every day, every time, dimanapun, ayo kita kawal. Karena saya ingin betul-betul diabetes bisa sembuh. Jadi kita tidak bicara produk. Nah, ini kan bicaranya hebatnya One More internasional. Packing luar biasa dengan transdermal, rangkaian produknya melengkapi. Sampai ke Sony bicara di masker dengan kolagennya. Apakah pada pasien diabetes tidak kekurangan kolagen? Jawabannya yes, absolutely yes. Perlu pemikiran, kolagen pun perlu. Maka disiapkan kolagen pads, disiapkan kolagen masker. Ayo kita diskusikan sekarang, Bapak Ibu sekalian. Saya pengen ketemu sama teman-teman dimanapun. Ayo silakan Pak Taufik. Buat teman-teman, kita masih punya waktu. Oke, terima kasih Pak Dokter. Kesimpulannya kita harus pakai semua Pak Dokter. Itu yang saya tangkap. Karena itu memang dibutuhkan. Dan itu adalah riset yang panjang dan sudah ada di jurnal. Artinya kebenarannya itu ya memang sudah dapat dipertanggungjawabkan. Gitu Pak Dokter. Nah, ini saya akan menyampaikan pertanyaan dari teman-teman yang ada di Zoom nih Pak Dokter. Yang pertama dari Ibu Fatma dari Depok. Izin bertanya Dok, ada kasus diabetes yang sudah ditempel PNG tapi gula darah tidak turun. Kenapa ya Dok? Nah. Mic-nya Pak Dokter, mic-nya dibuka Pak. Sorry, saya saking semangatnya nih Pak. Iya, siap. Jadi kenapa tidak turun? Karena orientasinya tadi Pak. Jadi kalau PNG atau seluruh produk One More dikategorikan lagi untuk menurunkan gula darah, berarti paradigma kita adalah produk One More adalah obat diabetes. No, tolong dibuang pemikiran itu. Ingat loh, dengan obat tidak selesai. Diabetes bukannya sembuh, malah meningkat dari waktu ke waktu, dari periode ke periode. Jadi apa yang mesti kita lakukan? Balik lagi ke tahap tadi. Anjurkan ke pasien itu untuk stop kolesterolnya, karena kolesterol mempengaruhi betul-betul kondisi diabetes. Nggak bakalan sembuh. Yang kedua, pola makan harus dirubah. Apalagi di bawahnya lagi. Kita bicara otot, tadi menyebutkan otot. Apakah orang yang bersangkutan melakukan kontraksi ototnya dengan olahraga? Balikin lagi. Apakah orang tersebut tidak depresi? Kalau pemikirannya masih negatif dengan diabetesnya, positive thinkingnya tidak muncul, spiritualnya negatif atau spiritualnya juga teruntuh, maka sulit sekali untuk menurunkan kadar gula darah. Tadi ada lagi, saya udah ngeliat chattingnya dari 400 turun sampai 149. Saya harusnya yang menjawab adalah pasien mitra kita tadi, teman-teman kita tadi yang menyatakan bisa turun. Tolong tanyakan apa yang sudah dilakukan. Salah satunya adalah pemikiran. Jadi jangan satu aspek. Sekali lagi, jangan satu aspek. Bu Fatma di Depok, Depok sama Bogor sama Bandung deket banget. Saya tinggal meluncur ke sana, saya ketemukan dengan pasien, kita selesaikan sama-sama. Selesaikan secara adat, gitu kira-kira. Silakan Pak Taufik, saya serahkan lagi untuk selanjutnya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih Pak Dokter. Ini peserta kita luar biasa Pak Dokter, antusiasnya. Itu sekarang di ruangan sudah lebih dari 650 Pak Dokter.
Nah ini kalau Sampai ibarat Malaysia pun ada di sini ya, luar biasa. Ya. Saya boleh bertanya, Ibaratnya ini amal jariah Pak Dokter ini. Pak Dokter. Karena kebaikan yang disampaikan itu akan berlipat-lipat Pak Dokter. Dan teman-teman juga yang hadir di ruangan ini, kita mendapatkan informasi yang luar biasa. Mari kita sampaikan dan berbagi Bapak Ibu. Boleh Pak Insya Dokter. Allah ini akan menjadi kebermanfaatan untuk kita semua. Baik Pak Dokter, ini ada pertanyaan lagi yang kedua. Itu dari Ibu Fora. Saya bacakan ya Pak Dokter. Dok, maaf ada mitra yang nanya, apa tidak ada overdosis kalau ditempel barengan semua produk? Terima kasih. Dari Fora Mojokerto. Baik. Yang overdosis itu adalah obat. Iya. Sekali lagi ya, overdosis itu obat. Makanya Bapak Ibu teman-teman sekalian, ketika berbicara dengan medis selalu diiming-iming, mohon maaf ya, diiming-imingi dengan uji klinis. Obat itu aman, uji klinis, obat itu Badan POM dan lain sebagainya. Saya kebetulan di Sanbe Pharma masih aktif, itu sebagai Head of Pharmacovigilance Department. Departemen apa itu? Departemen yang diwajibkan didirikan oleh farmasi. Untuk apa? Memonitor efek samping obat, termasuk overdosis. Nah, sekarang pembicaraannya adalah menarik ini pertanyaannya. Apakah tidak ada overdosis? Yang dimasukkan itu ginseng loh, yang dimasukkan itu lavender loh, yang dimasukkan itu kitten loh. Ingat ya, tidak masuk kategori obat yang kita bicarakan. Nah, menariknya lagi sekarang. There's something wrong. Ada sesuatu yang terjadi. Tempel nih, tinggal diangkat tempelnya. Ingat ya, penjelasan yang lalu teman-teman pernah mendapatkan mirip dengan diinfuskan. Ketika terjadi sesuatu, infusnya tinggal di stop regulatornya. Bagaimana dengan patch kita? Sama. Tapi saya tidak ingin berdiskusi di sana. Sekali lagi tidak bercerita mengenai overdosis. Ingat loh, One More punya nama internasional, sekian puluh negara atau sekian udah sekarang berapa? 20 sekian negara. 54. Ini kita tidak berbicara lagi ke sana. Tidak berbicara di overdosis, tidak berbicara hal-hal yang negatif. Karena risetnya, penelitiannya itu harus diacungin jempol. Ini yang membedakan. Jangan khawatir dengan overdosis. Ketika terjadi sesuatu, angkat. Dan ingat ya, mohon maaf sekali lagi, kita bukan dokter. Jadi kalau salah nggak usah ditanyakan. Halo. Yang kedua nih sekarang yang jadi patokannya. Ini menarik sekali. Yang kedua yang istimewa adalah dokter sendiri banyak yang diabetes. Dokter sendiri tidak bisa menyelesaikan. Jadi kalau kita dengan keberanian, karena ada peraturan pemerintah Republik Indonesia 103 tahun 2014, kita mengikuti undang-undang itu loh, payung hukum kita, memberikan kepastian hukum bagi yang menggunakan produk One More. Halo. Kemudian yang menarik lagi buat kita semua, makanya mungkin Pak Yulis akan tepuk tangan nih, bangga banget, memberikan kepastian hukum bagi pelayan kesehatan non medis. Artinya adalah tradisional, artinya adalah produk, bukan obat. Jadi jangan khawatir Bu Flora atau siapa tadi yang bertanya, saya lupa namanya, dengan overdosis. Yang terjadi adalah tidak memberikan obat. Yang terjadi adalah pemberian produk One More dan memberikan efek, memberikan manfaat. Jangan khawatir dengan itu. Tinggal katakanlah sekarang mau berapa hari nih? Oh, teman-teman udah pada pintar semua jawaban. 1 kali atau 2 kali 24 jam. Wah, hebat banget. Kalau saya ditempeli bila perlu 3 hari 4 hari biar aja nempel di sana. Bisa diterima sekarang. Tidak ada overdosis. Yang paling perlu adalah kita keberanian. Mudah-mudahan itu terjawab. Silakan Pak Taufik, saya kembalikan kepada Pak Taufik. Terima kasih Pak Dokter. Ini pertanyaannya melaju terus nih Pak Dokter. Kita fasilitasi ya Pak Dokter ya. Ini ada pertanyaan ketiga. Ini dari Pak Saju. Beliau adalah seorang praktisi kesehatan. Beliau bertanya begini Pak. Palembang. Ya. Sehubungan dengan adanya perdarahan dan diabetes, sejauh mana keamanan penggunaan melatonin
yang ada manfaat vasodilatasi pembuluh darah, termasuk omivia yang ada kandungan omega 3. Artinya kalau ada kaitan itu seperti apa, Pak Dokter? Terima kasih pertanyaannya Pak Sarju di Palembang. Saya bangga dengan pertanyaan ini karena langsung berhubungan dengan medisnya. Vasodilatasi, pelebaran pembuluh darah, dan terjadi luka atau terjadi perdarahan. Ini lukanya adalah luka diabetic foot, yang kalau saya salah tolong diluruskan. Diabetic foot dengan lukanya itu tidak hanya berbicara vasokonstriksi dan vasodilatasi, tapi justru sudah komplikasi makrovaskuler. Sudah hancur pembuluh darahnya, boro-boro vaskuler di vasodilatasi, dilebarkan aja sudah nggak ada refleks sama sekali. Kenapa? Karena sarafnya itu sudah mati. Jadi bagaimana peranan melatonin? Jangan bicara di perifernya, jangan bicara di pembuluh darahnya. Meskipun ada efek vasodilatasi, demikian juga dengan omega 3-nya. Tapi kita berbicara di pineal gland-nya. Bagaimana perubahan yang terjadi pada fungsi hormonal secara keseluruhan termasuk insulin. Itu satu. Yang kedua, balik lagi sekarang. Ketika konteksnya diabetes adalah komplikasi. Jadi yang kita selesaikan bukan perdarahannya. Yang kita selesaikan adalah diabetesnya. Sekali lagi, yang kita selesaikan adalah diabetesnya. Ketika diabetesnya terkontrol dengan baik, bukan oleh obat, bukan oleh insulin, tapi bicara dengan produk Panmor yang mengandung melatonin atau melatonin plus dengan produk yang lainnya, maka kita punya pemikiran, saya bismillahirrahmanirrahim, saya ingin menyelesaikan diabetesnya. Biarkan dia berdarah-darah. Dan perdarahannya bukan perdarahan seperti luka terus kemudian perlu emergensi masuk ke UGD, tidak sama sekali. Meskipun keluar, malah saya bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena akan dikeluarkan kotorannya semua. Saya melakukan hal yang sama dengan teman-teman, tapi tidak dalam konteks medis. Luka itu akan membaik, luka itu akan mengering setelah diabetesnya betul-betul akan kita dapatkan. Pak Sarju, mudah-mudahan ini bisa mewakili. Kita diskusinya panjang banget. Tadi ada yang menarik lagi, dok, saya baru ditempelkan 1 jam terus orangnya meninggal. Aduh, pertanyaan itu luar biasa. Tidak mungkin ada penelitian sejauh sana. Artinya, ketika manfaat produk yang ada di Panmor atau apapun judul produknya, entah itu PNG, entah Omevia atau apa, ditempelkan kemudian meninggal, please jangan jadi barang diskusikan. Artinya kita ini konteksnya bukan obat, tidak terjadi overdosis dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang tersebut memang dalam konteks yang sangat buruk sekali dan kita tidak pernah baca, kita tidak bisa membaca ke sana betapa parahnya seorang diabetes. Jantungnya seperti apa, ginjalnya seperti apa, meninggalnya karena apa, kita tidak mengerti sama sekali. Apalagi tadi barusan sudah diingetin, ada vasodilatasi loh. Ketika diberikan melatonin kemudian terjadi vasodilatasi, apa yang terjadi? Mungkin tekanan darah ngedrop sekali. Kita tidak tahu sama sekali. Ketika ngedrop sama sekali terjadi meninggal. Ya ampun, itu di luar kemampuan kita semua. Jadi jangan menjadi geser ke sana. Bapak Ibu teman sekalian, yuk kita belajar sama-sama. Saya tidak punya keahlian apa-apa, keahlian saya adalah belajar. Yuk kita belajar, sama-sama kita belajar, kita renungkan baik-baik data yang ada. Mudah-mudahan ini memberikan gambaran lebih lanjut lagi. Pak Sarju, terima kasih. Tidak perlu bicara mengenai melatonin karena vasodilatasi, menurunkan tekanan darah, ngocor dan sebagainya. Yuk kita selesaikan diabetesnya. Amin. Silakan Pak Taufik. Terima kasih Pak Dokter. Ini masih pertanyaan lagi nih Pak Dokter. Ini berasal dari Pak Yayan, Pak Dokter. Beliau menunggu kapan ada training tentang ladies and gentlemen, karena ingin menolong. Ini ada yang sudah berumah tangga sekian lama belum dikaruniai momongan, gitu Pak Dokter. Kapan bocorannya ini, gitu ya. Sekaligus yang nomor berikutnya, Noni Ashari itu dirawat di rumah sakit, itu stroke berat, pendarahan di otak sampai ke batang otak, sudah dirawat 3 minggu belum sadar. Aman, bisa terapi pakai one more nggak dok? Gitu. Bisa. Ya begitu Pak Dokter. Baik, saya jawab reproductive system atau sistem reproduksi karena berhubungan dengan pertanyaan tadi.
Lucu jadinya. Kapan trainingnya saya serahkan kepada teman-teman. Saya siap, kapanpun saya akan memberikan gambaran. Tapi untuk malam ini, karena kita bicara diabetes dan berhubungan dengan vaskuler, pembuluh darah, Bapak Ibu teman-teman sekalian, komplikasi diabetes adalah gangguan pembuluh darah. Katakanlah orang itu tidak diabetes. Tapi pertanyaannya, ketika orang sulit punya keturunan, baik pria maupun wanita atau pasangannya, diperiksa tidak pembuluh darahnya? Ada penyempitan pembuluh darah tidak? Bagaimana kualitas spermanya? Bagaimana kualitas sel telurnya? Kalau itu masih ada gangguan, yuk kita selesaikan dengan produk One More. Nanti pertanyaan Pak Taufik sama juga nih, produknya produk yang mana? Halo? Pasti akan bisa punya jawaban semua. Kasus apapun, kombinasikan. Kasus apapun akan kita selesaikan. Karena apa? Karena kita bicara di dasarnya. Pasien dengan gangguan, termasuk cancer nanti kita bicara, termasuk polycystic ovary syndrome, maka kita menyangkut kepada bahan pembicaraan yang kita bicarakan sekarang. Jadi itu bisa diselesaikan. Nah, bagaimana kasus dengan ICU? 3 minggu lu di ICU. Halo Pak Taufik, bertanya nggak uangnya berapa? Wow Pak, 1 hari aja berapa di ICU? Sekarang sudah 3 minggu. Tolong pikirkan baik-baik sekarang, berbicara dari sisi harga. Ya, dari sisi harga tolong bicarakan ini 3 minggu di ICU katakanlah, karena tidak sadar, masih mending digeser ke ruang rawat Pak, biayanya berbeda. Di ICU berbeda angkanya. Jadi bagaimana dengan produk One More? Ketika di ICU, tolong teman-teman, itu wilayahnya medis. Sekali lagi, wilayahnya medis. Kecuali kita punya kedekatan hebat dengan pihak keluarga, dan pihak keluarga bersedia menempelkan produk One More, menempelkan PNG atau menempelkan StimStyle, menempelkan Omevia, silakan. Dan dengan tidak ada heboh nih, tidak ada yang luar biasa. Yang kita punya hanya doa. Semoga bangkit, semoga ada jalan keluar, semoga komanya berakhir. Kenapa? Karena itu adalah wilayahnya di sana, apalagi dengan perdarahan. Tadi sudah diserahkan sama Pak Sajud, Palembang, ini ada perdarahan. Apalagi masih di rumah sakit, ini bukan wilayah kita, bukan tempatnya kita. Sekali lagi, apakah bisa atau tidak? Saya sekarang harus menjawab, bisa. Selalu kita punya optimisme di sana. Kenapa bisa? Karena 3 minggu sudah di ICU. Halo, apakah kita mau jawab lagi? Aduh dok, kayaknya nggak bisa juga deh. Berarti kita tidak punya optimisme di sana. Ini yang harus kita catat. Training silakan teman-teman atur, saya akan berbicara kapanpun, dimanapun. Monggo, Pak Taufik, saya serahkan lagi kepada Pak Taufik karena banyak sekali dari teman-teman yang antusiasnya luar biasa. Saya tidak baca satu persatu chatting luar biasa itu. Luar biasa Pak Dokter, ini sudah 690 nih Pak Dokter. Oh, amazing Pak Dokter. Ya, ini lanjutan lagi Pak Dokter, ini berkaitan dengan PNG. Apakah boleh ditempel untuk balita atau bayi? Kalau nggak boleh, itu kira-kira umur berapa yang boleh? Begitu Pak Dokter. Kemudian sekalian aja nih saya sekaligus PNG itu untuk orang hamil. Boleh apa tidak ditempel? Nah, itu Pak Dokter. Terima kasih. Saya lihat urgensinya ya. Bapak Ibu sekalian, ketika bayi, apalagi lagi lucu-lucunya bayi, kita harus punya pemikiran begini. Seorang ibu hamil berarti dia sehat. Setuju ya? Kenapa sehat? Karena bisa hamil. Nah, kalau dari buah kesehatan itu, dari seorang ibu yang sehat hamil, maka kita harus punya proyeksi bayi yang dikandungnya sehat. Setuju? Ketika dilahirkan, jangan ada negatif dong pada bayi, apalagi dengan ASI eksklusif. Bayi itu sehat. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, belum dikasih apa-apa loh. Baru dikasih ASI. Kita harus punya konteks sehat. Jadi kapan diperlukannya? Untuk apa diperlukan PNG pada bayi? Apakah dia perlu ginseng? Jauh Pak, Bu. Nggak usah ke sana dulu. Bayi itu benar-benar jangan disentuh apa-apa, sentuhlah dengan ASI. Apalagi kita bicara ASI eksklusif. Bisa paham ya? Kapan diperlukan? Kalau memang perlu sekali. Jadi kalau ada, mohon maaf nih sekarang, ada kondisi sakit dan benar-benar sakit, ingat ya tanda kutipnya nih, kalau di ICU sudah 3 minggu, kalau dokter sudah tidak bisa berbuat apa-apa,
yuk kita sambil berdoa kita manfaatkan PNG buat bayi kita. Itu di luar kita sama sekali. Bisa diterima ya. Jadi kapannya urgensinya kita lihat. Sekali lagi urgensinya kita lihat. Harus sampai ke arah sana. Kemudian yang kedua saya lupa Pak Taufik, mohon diingatkan lagi barusan yang keduanya. Umur Untuk yang ibu hamil. Ibu hamil sama. Tadi saya konteksnya adalah kenapa hamil? Karena dia sehat. Kalau tidak sehat dia tidak mungkin hamil. Berilah makanan yang istimewa untuk ibu hamil. Berilah makanan yang sehat. Buah, sayuran, umbi-umbian, kacang-kacangan, biji-bijian. Itu luar biasa buat ibu hamil. Tapi kapan diperlukannya? Diabetes Pak Dokter. Konteksnya dengan diabetes. Diabetes dengan kehamilan ya? Iya. Baik, Betul. kalau diabetes dengan kehamilan itu adalah indikasi. Kita tidak akan keraguan lagi. Karena Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, diabetes dengan kehamilan atau gestasional diabetes itu beda. Muncul ketika terjadi diabetes. Jadi diabetesnya itu karena memang proses hormonalnya terganggu untuk keperluan kehamilan. Bisa diterima ya, untuk keperluan kehamilan. Maka terjadi kelainan darah, kelainan diabetes juga. Bagaimana peran produk? Kita tidak ada ketersinggungan. Yang dibicarakan, sekali lagi, yang dibicarakan adalah di obat. Obat punya kategori A, B, C, D. Ini boleh pada kehamilan atau tidak. Ini boleh atau tidak. Tapi ketika bicara ginseng, ketika bicara apapun yang non obat, itu tidak ada kontraindikasi di sana. Sekali lagi, tidak ada kontraindikasi di sana. Yuk kita renungkan baik-baik. Nah, ketika kita ada urgensi karena diabetes, berarti kita bisa mempertimbangkan kita punya slim style. Karena biasanya gede nih. Slim style biasanya gede. Orang diabetes pasti gemuk dan luar biasa, anaknya juga giant. Maka ketika kita memberikan slim style, maka kita berharap. Ingat ya, tadi sudah saya menjawab Pak Taufik. Diabetes, ketika kita punya produk slim style saja, itu bisa bermanfaat. Ketika kita mempunyai produk PNG saja, kita bisa bermanfaat. Nggak perlu ragu. Apalagi mengikuti apa yang disediakan oleh One More International. Jadi silakan, tidak ada kontraindikasi. Bagaimana kehati-hatian kita? Sama, ketika terjadi sesuatu, angkat tempelannya. Berarti kita tidak mengirimkan lagi apa yang ada di dalam Ovia, tidak ada lagi mengirimkan apa yang ada di dalam Slim Style, tidak ada di PNG, dan tidak ada di produk kita. Tinggal angkat. Bisa diterima sekarang. Kalau ada sesuatu, kita bisa seperti hanya menyetop aliran darah, aliran infusion set, karena ada ribut darah, tinggal di stop bisa. Bapak Ibu sekalian, kehamilan sehat, kalau perlu silakan. Bayi sehat, kalau perlu silakan. Demikian, tidak ada berbicara umur karena ini adalah bukan produk khusus anak dan seterusnya. Monggo Pak Taufik silakan.